Bahagianya Rasulullah itu kalau sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis sholah, kata Rasul. Nah, kalau kita kan sholat lama-lama kan tidak senang Kalau kita lama-lama sholat kan malah sumpek pusing. Nah, coba kasih tarawih 8 sama 20, pilih yang mana? Berarti kita membandingkan, yaitu Nabi kan wajar saja begitu, kita orang biasa. Jangan berpikir begitu. Nabi ini jadi contoh, ada pilihan, pilih yang 8 rakaat apa yang 20? Ya pilih yang 20 kan gitu ya. Jangan pilih yang 8. Tidak sedikit orang-orang yang sebenarnya dia punya masalah tapi dikangeni oleh Allah untuk dia kembali, kan begitu ya. Kan seperti itu. Nah, kita kembali lagi manusia yang biasa-biasa tidak punya amal ya, termasuk saya ngomong ini tidak punya amal ya. Kalau cuma ngajar bolak-balik Denpasar sini Denpasar sini tidak seberapa ya. Itu pun kalau ikhlas. Kalau tidak ikhlas ya kan percuma juga sudah ya. Kan sia-sia, tidak jadi catatan gitu. Nah, yang di sini juga begitu juga, ngaji kalau ikhlas, kalau karena nanti pengurus, karena kawan-kawan yang tidak enak datang, kalau tidak ikhlas ya sudah, tidak ada apa-apanya kan begitu ya. Nantinya kalau kita mengandali amal, tidak bisa kita andalkan amal. Tapi ya berusaha, mudah-mudahan kita ikhlas kan begitu ya. Mudah-mudahan ikhlas. Maksud yang jauh saja saya kesini berusaha ikhlas, masih yang di sini tinggal beberapa langkah tidak ikhlas kan gitu ya. Tinggal beberapa langkah saja. Keluar rumah masuk masjid kan gitu ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan ikhlas. Namun terlepas daripada ikhlas tidaknya, kita punya Allah yang punya sifat jaiz. Barangkali kesalahan kita terlalu banyak melimpah ya. Sudah susah untuk menjadi syarat masuk surga, kayaknya susah. Tapi barangkali dengan sifat ghafurnya Allah, pengampunnya Allah ya, sifat sayangnya Allah, lalu saat sudah tertulis di catatan malaikat ini masuk neraka, nanti dirubah sama Allah, sudah tidak jadi masuk neraka karena pernah berkumpul majelis ilmu kan gitu ya, pernah kumpul majelis ilmu bareng-bareng. Jadi Allah senang melihat bareng-barengnya itu. Orang kalau sholat menghadap Allah itu berat, maka orang susah mau khusyuk, berat itu ya. Kenapa? Kita mendatangi zat yang maha agung itu, berat kita khusyuk. Tapi kalau majelis ilmu begini, Allah yang datang. Kalau majelis ilmu begini, Allah yang datang. Bukan kita yang mendatangi Allah. Allah yang datang kepada majelis-majelis ilmu. Malaikat datang kepada majelis-majelis ilmu seperti ini. Nah, maka biasanya khusyuk kalau majelis ilmu, apalagi penjabarannya enak kita dengarkan, menjelaskan tentang keutamaan, tentang jalan keselamatan yang sesungguhnya. Tenang kita ya. Tapi kadang orang sholat tidak tenang dia. Sudah takbir Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana dia melayang tidak tenang. Kenapa? Manusia yang hina ini, yang kecil ini, dia mencoba-coba mencari zat yang maha agung, tidak bisa ya, tidak bisa. Kita yang hina ini mau coba-coba cari zat yang maha agung itu, berlari bagaimanapun tidak bisa, berat ya. Tapi kalau majelis begini, ini Allah yang datang. Nah, ini makanya biasanya kalau majelis ilmu atau majelis zikir itu kita merasakan suasana tenang. Tapi kalau sudah sholat bisa tenang, wah itu beda lagi sudah ya. Berarti Allah kasih khususiyah itu. Allah kasih khususiyah sebagaimana Rasulullah ya, contoh sultan yang paling utama tatkala Mi'raj. Nabi Mi'raj disuruh balik sama Allah karena sudah berjumpa, berbincang, ngobrol sudah ya. Tidak pakai pembatas sama sekali sudah. Tidak pakai pembatas sama sekali. Nabi ya, tenang, senang, bahagia, semuanya lupa ya. Tapi tadi kalau sudah selesai, Allah katakan ya sudah, kau balik lagi sekarang, melanjutkan risalahmu. Nabi bilang, ya Allah saya tidak mau balik lagi, sudah ke bumi, tidak mau balik lagi. Kata Allah, loh kau masih punya tugas, tugasmu membawa risalahku, sampaikan dulu yang tuntas katanya. Nabi memaksa tidak mau. Nabi memaksa tidak mau. Sampai akhirnya kemudian Allah katakan, ya sudah begini saja. Aku jadikan suasana engkau berjumpa denganku di sini ini, di Sidratul Muntaha ya. Aku jadikan suasana ini, aku pindahkan suasana ini di dalam setiap sholatmu. Maka Nabi kalau sudah sholat itu sudah lupa semuanya, sudah fokus sama Allah saja sudah ya. Bahagianya Rasulullah itu kalau sholat. Wa ju'ilat qurratu aini
fis sholah, kata Rasulullah. Dijadikan kesenanganku adalah sholat. Nah, kalau kita kan sholat lama-lama kan tidak senang kalau kita lama-lama sholat kan malah sumpek pusing. Nah, coba kasih tarawih 8 sama 20, pilih yang mana? Yang 8 dipilih tidak mau dia lama-lama, tidak mau dia lama-lama coba kita kasihlah disodorkan pada anak muda, ini pilih yang 8 atau 20. Anak-anak muda pilih yang 8, kan begitu padahal kalau Nabi itu ini kan jadi contoh, harusnya dicontohkan begitu dan kenapa dicontoh? Karena sudah diinformasikan masalahnya. Kalau tidak diinformasikan kan tidak jadi contoh, berarti khususiyah. Tapi karena sudah diinformasikan, maka sekaligus menjadi contoh, kan harus dicontoh saya kasih gambaran bahwa kalau kita ini jauh sekali bedanya. Cuman bukan berarti kita membandingkan, yaitu Nabi kan wajar saja begitu, kita orang biasa. Jangan berpikir begitu. Nabi ini jadi contoh. Maka kalau Nabi itu bahagia, senang kalau beliau itu sholat, ya harusnya kita juga berusaha untuk seperti itu. Nah, maka kalau ada pilihan, pilih yang 8 rakaat apa yang 20, ya pilih yang 20 kan gitu jangan pilih yang 8, kan keliru keliru. Apalagi 8 nanti sebentar habis itu sudah ngobrol-ngobrol. Padahal tuh Ramadan itu kan untuk ibadah. Maka cari waktu semaksimal mungkin untuk bisa ibadah terus. Jangan malah cari waktu biar bisa ngobrol, biar bisa santai. Jangan orang cuma 1 bulan setahun sekali, kan eman 1 bulan dan itu setahun sekali jatuhnya. Kalau nanti masih sempat lagi.